Hanya di Project. Hanya di Project. Selamat sore sahabat pebisnis properti. Sambil menunggu berbuka puasa, sore ini kita akan membahas sesuatu. Sekali lagi saya menyemangati teman-teman, ilmu adalah kawan perjalanan bisnis bagi para pebisnis. Melalui ilmu kita akan membangun kecerahan bagaimana memandang bisnis kita, melihat kondisi bisnis kita, melihat pasar kita, termasuk melihat arah bisnis kita ke depan. Hanya di Project. Sore ini kita akan membahas tentang model bisnis. Para pakar mengatakan pertarungan era ini adalah pertarungan pada model bisnis. Setiap orang bisa jualan ayam geprek, tetapi yang satu jualan ayam geprek hanya untuk urusan perut kenyang, cabenya pedas. Tetapi yang satu, oke, perut kenyang, cabai pedas itu udah yang namanya ayam geprek pasti begitu. Tetapi yang satu sudah mulai memikirkan di tempat ayam geprek saya orangnya harus bisa senyum yang melayaninya. Tetapi yang satu lagi berkata, oke, dari ayam geprek yang sama dalam 2 tahun ini saya akan buka 100 cabang. Dari sebuah ayam geprek ada permodelan macam-macam orang menjalankan bisnis itu. Termasuk juga di situ kita lihat bagaimana akhirnya ada tukang gado-gado biasa, ada yang menjadikan gado-gado sebagai bisnis dengan cabang yang sangat banyak dan merek yang sangat terkenal dari gado-gado yang relatif sama. Demikian juga dalam bisnis properti, apa yang bisa kita coba utak-atik pada sore hari ini nih. Properti ya relatif bisnisnya itu-itu saja. Ada lahan, ada perizinan, ada pemasaran, ada akad, ada pengelolaan pendanaan, termasuk tentu ada pengelolaan operasional. Tetapi sore ini kita akan coba melihat dalam konteks perspektif model bisnis seperti apa. Berbicara model bisnis, yang banyak dikenal oleh masyarakat adalah yang disebut dengan model bisnis kanvas yang digagas atau dibuat oleh Osterwalder dan Pickner. Itu ada 9 hal yang dikelola di sana, mulai dari value proposition, sebenarnya bisnis Anda apa, terus target market Anda apa, kanalnya gimana, customer relation-nya gimana, key partner-nya siapa, key activities-nya siapa, key resources-nya apa, revenue stream atau pemasukan seperti apa, dan costing-nya seperti apa. Ada 9 hal yang dikelola menurut modelnya Osterwalder dan Pickner. Itu memang bagi saya pribadi taste-nya lebih operasional. Tapi sore ini saya coba mengajak teman-teman melihat model bisnis secara agak lebih strategis melalui pendekatan Amit dan Zot. Kalau dalam konteks pendekatan Amit dan Zot, model bisnis itu bisa didekati dengan 3 perspektif. Berbicara pertama adalah konten, yang kedua struktur, dan ketiga tata kelola. Teman-teman bisa lihat kan perbandingan dari 9 menjadi 3. Apakah ini berbeda? Tidak. Ketika kita lihat dalam perspektif tertentu, ini irisannya sangat banyak. Tetapi memang itu formulanya Osterwalder, ini formulanya Zot. Nah, kita kembali ke formulanya Zot. Berbicara model bisnis, itu berbicara tentang konten, struktur, tata kelola. Berbicara tentang konten, itu berbicara tentang apa kekhasan pada bisnis Anda. Sama-sama ayam geprek, tetapi yang satu fokusnya adalah untuk bikin orang kenyang. Tetapi yang satu fokusnya adalah kepada distribusi. Pengen bikin 100 cabang.
dari ayam geprek yang sama. Bagaimana dengan bisnis properti? Apa kekasan yang bisa kita munculkan dari bisnis kita? Sistem pembayarannya kah? Skema pembayarannya kah? Neighborhood sistemnya kah? Lingkungannya kah? Atau apa? Kanal penjualannya kah? Berbasis digital? Atau apapun itulah. Itu berbicara wilayah konten. Lalu yang kedua, model bisnis menurut Persijot bisa dikembangkan dengan struktur. Struktur itu berbicara tentang dengan siapa saja kita menjalankan bisnis yang sedang kita jalankan. Tentu ada bank di sana, ada notaris di sana, ada investor di sana, ada landlord di sana. Bagaimana kita menginovasi atau membangun kreativitas dengan struktur-struktur yang ada? Ya tentu di kalangan developer kita sudah sama-sama tahu ada sistem kerjasama lahan, ada sistem pembayaran, apalagi yang bisa kita kelola dengan struktur yang ada. Mungkin di masa-masa sulit kita bisa mungkin lebih perkuat struktur hubungan kita kepada pihak perbankan atau ke pihak notaris atau kalau perlu sampai ke pihak regulasi, ke pemerintah. Sehingga ada kebijakan apa yang bisa menolong bisnis kita, teman-teman kita, sektor kita, industri kita. Itu berbicara wilayah struktur. Yang ketiga berbicara tentang tata kelola. Tata kelola itu adalah bagaimana kita mengelola bisnis kita. Apakah sudah mulai memasukkan unsur digital, mana yang harus menjadi bagian outsourcing, mana yang kita kerjakan sendiri, mana inovasi-inovasi apa yang bisa kita kembangkan dalam bisnis developer properti yang kita kembangkan, atau sistem uang tanda jadinya bisa by digital, atau akadnya bisa melalui proses digital, atau hal-hal inovasi apa yang bisa kita kembangkan dengan tata kelola bisnis yang sedang kita kerjakan. Demikian teman-teman, model bisnis dalam konteks perspektifnya Amit dan Zot. Jadi berbicara tentang konten. Konten itu apa kekasan atau keunggulan yang sengaja kita ciptakan melalui bisnis kita. Kedua, struktur. Dengan siapa saja kita berbisnis dan hubungan seperti apa yang hendak kita bangun dengan mereka. Yang ketiga, berbicara tentang tata kelola. Bagaimana kita mengelola proses-proses yang ada di dalam bisnis kita. Selamat mengutak-atik model bisnis kita. Karena dengan mengutak-atik, menginovasi, ketiga hal tadi, kiranya keunggulan bisa kita kembangkan pada bisnis kita. Selamat sore, selamat berbuka puasa bagi kita semua. Salam Pimpin Bakhtiar. Hanya di Project.